lagi di vlog apa ya, lebih ke sharing sih ya, lebih ke vlog sharing. Karena kemarin tuh sempat terakhir tuh kan sharing pengalaman lahiran anak pertama ya. Nah, alhamdulillah kemarin aku habis lahiran anak kedua. Jadi di sini aku pengen share aja sih sebenarnya pengalaman lahiran anak kedua dan bedanya dengan anak pertama itu kayak gimana. Karena jujur emang ini tuh yang persalinan yang anak kedua ini tuh lebih sulit dibandingkan yang pertama. Mungkin beda dari yang orang-orang bilang kali ya. Kalau orang-orang bilang tuh kan persalinan anak kedua tuh lebih mudah. Nah, di aku tuh kebetulan yang anak kedua ini bisa dibilang lebih sulit sih gitu ya. Jadi simak ceritanya. Oke, di sini aku udah catat beberapa poin penting, jadi mohon maaf kalau aku kelihatannya sambil baca ya, tapi aku cuman baca poin pentingnya aja. Nah, mungkin FYI dulu, anak pertama itu lahirnya di umur sekitar 38 weeks awal deh kalau nggak salah. Nah, yang kedua ini itu di 39 weeks, jadi sebenarnya sama-sama udah cukup umur lah ya, cuman yang anak kedua ini memang lebih matang lah ya, karena udah 39 weeks. Nah, masalahnya buat aku di anak kedua ini prediksi berat badan janinnya itu pas di 37 mau 38 weeks itu tuh enggak, pas di 38 weeks itu tuh udah 3,6 kilo gitu kan, sedangkan anak pertama itu lahirnya kan 3,1 ya. Jadi aku mikir tuh lebih ke kayak aduh kayaknya nanti bakal lebih susah nih ngeluarinnya karena kan udah besar ya bayinya gitu kan. Aku udah disuruh stop juga makan manis-manis, dimana sebenarnya susah banget ya gitu untuk nggak makan manis. Itu ketakutan terbesar aku sih pas di anak kedua ini ya, karena berat badan janin masih prediksi sih sebetulnya plus minus kan, cuman kan ya udah lumayan gede lah ya, diprediksi juga udah 3,6 kilo. Ditambah lagi pas cek terakhir ke Opjin itu tuh aku udah bukaan 1 longgar, jadi bukan 1 longgar tuh mau OTW 2 gitu. Nah, cuman udah kalau nggak salah tuh 1 minggu setelah cek bukaan itu tuh ternyata nggak ada penambahan bukaan lagi nih gitu kan. Makanya aku harus mikir nih gimana caranya biar bisa cepet tambah bukaan, biar bisa cepet lahiran, karena yang aku pikirin tuh 1, cuman takutnya jadinya tuh terlalu besar jadi susah buat aku ngeluarinnya. Nah, ikhtiar aku buat mempercepat pembukaan ya, kan aku juga lihat-lihat YouTube, itu aku coba beberapa gerakan kayak squat, terus yang posisi kaki kayak apa sih namanya, kayak kupu-kupu gitu deh kalau nggak salah, aku sempat lihat juga di beberapa vlognya Bidan. Terus aku juga sempat nyobain makan durian yang aku nggak suka sama sekali, cuman kata mamaku yang sama-sama nggak suka makan durian juga, waktu mau lahiran aku tuh sempat makan durian dulu, disuruh sama dokternya untuk merangsang kontraksi katanya. Dan bener aja malamnya tuh langsung lahiran. Jadi aku mikir ya siapa tahu lah ya, wallahu alam mungkin di aku juga akan seperti itu. Cuman setelah aku coba makan durian itu sebenarnya emang kontraksinya tuh lebih sakit dibandingkan dengan kontraksi palsu yang sebelumnya, karena sebelumnya tuh aku udah sering ada kontraksi palsu tapi cuman malam doang biasanya gitu. Jadi belum yang namanya juga masih bukan 1 lah ya gitu kan, jadi masih jauh lah. Nah, yang pas abis makan durian ini itu agak lebih sakit dibandingkan yang sebelumnya, cuman kontraksi palsu lagi karena habis itu hilang gitu kan, cuma nambah sakit doang tapi abis itu ya udah hilang gitu. Nah, singkat cerita, biar nggak stres ceritanya, karena aku selalu mikirin, aduh aku takut anaknya tuh kegedean, susah dikeluarinnya, karena aku pengen ikhtiar untuk normal dulu juga ya gitu, karena kan anak pertama juga alhamdulillah per vaginam juga gitu kan. Jadi memutuskanlah aku sama suami itu untuk staycation, ditambah karena aku sama suami aku kan LDM ya, dia kerjanya di luar kota gitu ya, di luar pulau, jadi kan dia tuh harus cuti. Nah, aku tuh kayak ngerasa kekejar-kejar sama jadwal cutinya dia gitu, aku takutnya dia keburu pergi lagi ke sana sebelum aku lahiran gitu. Jadi banyak lah ya overthinkingnya, jadi kita memutuskan untuk staycation ceritanya biar aku nggak stres. Nah, karena rencana aku tuh pengen ngajak anakku juga untuk berenang pagi-paginya gitu kan. Nah, sejujurnya pada saat di hotel itu, di sore atau maghrib itu, aku tuh udah mulai ada kontraksi lagi sebenarnya, dan lebih sakit dibandingkan dengan pas kontraksi palsu yang sebelumnya. Tapi masih bisa ditahan sebetulnya, nggak tahu sih, mungkin pain tolerance aku udah
agak tinggi atau gimana, tapi menurutku sih masih bisa ditahan ya. Nah, malamnya itu aku sama suami memutuskan untuk jalan-jalan sebentar ke BEC gitu kan ya. Nah, itu tuh sebenarnya selama jalan-jalan gitu kan, itu tuh udah mulai makin sakit sebenarnya kontraksinya, terus makin intens. Tapi ya namanya ini ya, aku gitu kan ya denial gitu kan ya, masih denial karena udah 2 kali cek tuh pembukaannya nggak maju-maju. Jadi aku mikir kayak, "Ah udahlah ini kayaknya masih masih, paling juga pembukaannya nambah dikit," gitu kan ya. Sotoy-sotoynya aku tuh ya, astagfirullah, jangan ditiru ya guys. Nah, jadi aku tuh mikir kayak, "Udahlah besok pagi aja setelah anak aku berenang." Bahkan aku masih sempet mikir, eee sorry ya, rumah aku tuh deket banget sama jalan raya jadi berisik. Bahkan aku tuh masih sempat mikir, udah aja, apa namanya, anakku berenang dulu abis itu baru aku mau cek ke dokter. Jadi aku tuh udah langsung begitu, sakit kontraksinya udah mulai lebih intens, aku udah langsung daftar ke dokter untuk besok, gitu. Nah itu terus, abis itu aku, masih melanjutkan jalan lagi baru kita pulang ke, hotel. Nah ini sih sebenarnya yang jangan dicontoh. Jadi kalau misalnya udah ngerasa kayak lebih sakit, terus lebih, maksudnya kontraksinya itu lebih sakit, lebih intens, terus juga maksudnya dibandingkan dengan kontraksi palsu yang sebelumnya kayak better cek aja deh maksudnya ke rumah sakit gitu kan ya. Maksudnya kan cek doang pun juga nggak ada masalah kan, paling kalaupun emang masih bukaannya, apa namanya, dikit disuruh pulang lagi. Nah aku tuh males itu. Karena yang apa namanya, di yang persalinan pertama itu aku stay di rumah sakit tuh lumayan lama kan gitu. Jadi menghindari itu, jadi aku tuh ya udah denial gitu ya, itu yang harusnya nggak boleh dicontoh ya ibu-ibu. Nah setelah balik lagi ke hotel, udah siap-siap tidur, itu masih bisa tidur. Jadi, nyampe hotel tuh kayaknya jam setengah 10-an mungkin ya. Itu aku masih tidur, menidurin anak yang pertama, terus, istirahat tidur, di jam sekitar jam kayaknya jam 12-an deh atau setengah satu itu tuh aku kebangun. Karena jujur itu kontraksinya sakitnya lebih lebih jauh dibandingkan dengan yang sebelumnya, dan emang lebih intens, dan FYI juga selama aku hamil itu aku pakai, aplikasi yang contraction itu kan untuk nge-track, apa namanya, kontraksi gitu. Karena itu tuh sebenarnya pas aku klik-klik itu tuh disuruh ke rumah sakit sebetulnya kan. Cuman aku mikir kan, aduh masih sempat-sempatnya coba aku mikir kayak, "Aduh kasihan anak aku yang pertama," gitu kan. Soalnya, baru ya maksudnya belum lama tidurnya gitu kan, masih malam juga, masih jam segitu, terus masih kepikiran besoknya mau ngajak berenang juga gitu kan ya. Jadi aku masih tahan-tahan terus kan sampai akhirnya kayaknya itu mau jam jam berapa ya, jam 2 apa jam setengah 2 ya, aku lupa deh, pokoknya sekitar jam segitu, itu udah nggak tahan banget sih sakitnya, udah kayak nggak bisa ditidurin sama sekali. Akhirnya aku bangunin suami aku udah nangis, posisinya aku udah nangis, terus aku bangunin suami itu udah pas ngeliat langsung, "Ayo ke rumah sakit sekarang." Dia langsung bangun, terus langsung beres-beres. Dan di sini kita masih sempet-sempetnya packing. Packing buat check out hotel masih sempet-sempetnya. Kenapa? Karena aku juga masih nunggu anak aku yang pertama. Aku bangunnya juga pelan-pelan karena kasihan kan kalau dibangunin apa namanya buru-buru gitu, takutnya dia kan kaget ya gitu, masih kecil kan anakku tuh masih 2,5 tahun gitu. Jadi sambil ngebangunin dia juga, sambil siap-siap ganti baju, di situ juga aku telepon mama udah sambil nangis-nangis juga. Aku bilang aku mau jemput mama, mau ke rumah sakit. Kenapa aku mikir mau jemput mama, karena kan bawa anak pertama ya. Jadi sebenarnya plan aku itu adalah anak pertama itu bakal dititip ke neneknya, mama aku ya, kan dititip ke neneknya. Tapi namanya rencana ya, rencana adalah rencana, pas banget pas lagi ikut aku gitu kan. Jadi udah aja langsung diboyong sama neneknya, sama tantenya juga gitu. Nah di sini langsung, apa namanya, setelah check out, terus kita langsung, jemput mama ke rumah, terus langsung ke rumah sakit. Itu tuh ke rumah sakit kayaknya sekitar jam 2 jam setengah 3 deh kayaknya. Jam 2-an kayaknya menuju setengah 3 aku lupa, udah nggak lihat jam. Terus, di jalan tuh udah makin sakit dan udah mulai ada rasa pengen ngeden. Jadi aku tuh di jalan udah kayak bilang ke mama, "Aduh Ma, mau ngeden," udah nggak dibolehin kan of course sama mama, tapi di situ aku masih berpikir agak jernih ya, masih agak jernih. Jadi aku mikir kan, nggak boleh ngeden gitu kan, jangan ngeden sekarang. Oke, nah langsung aja udah sampai rumah sakit, itu udah chaos, akhirnya dibawa pakai, apa namanya, kursi roda, sama satpamnya ya, lewatin IGD. Karena sebelumnya itu kan pas lahiran anak pertama itu aku disimpan dulu di IGD, disimpan dulu, ya maksudnya stay dulu di IGD lah ya. Kalau ini tuh pas ditanya, "Udah berapa bulan?" 39 bulan.
39 bulan, 39 weeks gitu kan ya, langsung aja disuruh ke ruang bersalin di lantai 2. FYI aku lahirannya di Limijati. Anak pertama di Limijati, yang anak kedua juga sama di Limijati. Nah, aku langsung ke ruang bersalin, langsung cepet-cepet pokoknya dicek bukaan itu di sini, si bidannya itu bilang udah bukaan 6 dan langsung bilang ke suster atau bidan lainnya untuk langsung hubungin dokternya buat kesini sekarang. Nah, FYI aja tapi ya sebetulnya setelah beres lahiran, mungkin ini agak loncat dulu dikit, setelah beres lahiran itu bidannya ngomong sama aku kayak, "Wah ibu hebat ya datang ke sini, apa namanya, udah bukaan lengkap." Jadi ternyata sebenarnya pas aku datang ke rumah sakit itu tuh aku udah bukaan 10, jadi udah pembukaan lengkap, karena emang udah pengen ngeden banget sih itu. Cuman bedanya emang bilangnya awalnya tuh bukan, nah mungkin biar aku bisa nunggu dokternya, karena kan ya, ya harus nunggu dokternya dong, kan dokternya jauh dari rumahnya ya gitu kan. Jadi ternyata itu sih epicnya, aku tuh nyampe rumah sakit itu ternyata udah pembukaan lengkap, karena aku tahan-tahan itu sih yang salah banget. Harusnya kalau udah ngerasa ada yang, lebih aneh gitu, misalnya sakitnya udah lebih intens, mungkin harusnya aku langsung aja ke IGD, karena suami juga sebenarnya udah nyuruh, "Udah ayo kita ke rumah sakit aja," cuman akunya yang masih denial gitu. Nah, di ruang bersalin udah langsung ganti baju, langsung siap-siap lahiran, pokoknya udah chaos gitu kan ya, aku juga udah yang kayak antara sadar nggak sadar sih sebenarnya karena nahan sakit kan gitu, dan udah intens banget kayak nggak ada jeda buat istirahat gitu. Dan di situ udah pengen ngeden banget, cuman kan nggak boleh ya, nggak dibolehin ngeden gitu. Nah, sambil nunggu, dokternya itu aku kayak dipasangin infus, terus dicek-cek ya ini itulah ya, terus juga sambil ditanya data-data. Nah, di sini juga ngekak sih karena aku lagi nahan sakit, kontraksi tapi masih ditanya-tanya data-data gitu sama bidannya. Cuman aku ngerti, maksudnya setelah itu aku ngerti kayak, oh mungkin ini biar aku bisa ke-distract dari rasa sakit gitu ya. Cuman kayak ngakak aja aku masih bisa ditanya, "Golongan darah apa?" B." Masih bisa kayak gitu, gitu loh. Masih bisa, maksudnya masih bisa jawab gitu kan. Nah, sampai akhirnya aku ngerasa waktu itu tuh berjalan lambat banget gitu kan ya, kayak lama banget dokternya datang tuh. Padahal kayaknya sebenarnya kalau aku cek lagi gitu ya, itu tuh termasuk cepet sih gitu, segitu, karena emang aku juga proses lahiranku juga cepet kan ya. Nah, aku udah nangis-nangis banget itu karena emang udah nggak kuat banget, udah pengen ngeden, apa namanya, terus nggak dibolehin kan awalnya, terus kayak, "Nggak bisa, aku nggak bisa, mau ngeden sekarang, pokoknya nggak mau tahu, mau ngeden sekarang," aku kayak gitu, tapi masih aku tahan-tahan juga sih, jadi kayak cuman omong doang lah ya gitu kan, biar biar apa namanya, biar agak gitu kan. Akhirnya dokter datang, aku ngeliat kan kakinya beda nih, kakinya sepatunya beda, bener dokter aku datang kan, langsung kayak aku, "Dok, tolongin," udah langsung minta tolong gitu kan, terus bilang, "Pengen ngeden." Terus, sama dokter langsung dibilang, "Iya sok ngeden sekarang," kata gitu, sambil dokter itu siap-siap gitu kan di situ, sambil dokternya siap-siap. Nah, di sini yang beda dari lahiran pertama yang menurut aku epic buat, mmm, apa namanya, seumur hidup aku lah ya, menurut aku ini termasuk epic. Kenapa? Karena di sini tuh aku ngedannya tuh kan nggak pakai teknik ya, jadi beda banget sama lahiran pertama tuh. Aku bisa dibilang lahiran pertama tuh chill, terus aku mempraktekkan tiup-tiup dan sebagainya itu aku praktekin. Di sini tuh enggak sama sekali, karena mungkin udah karena keburu pembukaan lengkap kali ya, jadi kayak udah nggak bisa berpikir jernih juga gitu loh di sini. Nah, terus, persalinan kedua ini tuh perineum aku tuh nggak digunting. Jadi, apa ya namanya, bener-bener kayak ngeden doang dan merasakan jalur lahirnya itu melar. Jadi ya nggak diapa-apain, bener-bener kerasa kayak yang tau nggak sih, perihnya kerobek, perihnya kulit robek gitu loh. Itu tuh kerasa banget gitu, karena kan nggak digunting ya. Terus kayaknya nggak tahu sempet dianestesi atau enggak, kayaknya nggak sempet deh, kan aku nggak merasakan ada jarum suntik, nggak tahu akunya juga yang nggak ngerasa ya gitu kan di situ. Jadi kayak itu bener-bener sakit banget jujur, walaupun emang ketutup sama rasa sakit kontraksinya ya gitu ya, tapi di sini tuh aku sampai bilang, "Duh Dok sakit," itu saking ngeden itu aku sampai bilang sakit. Yang pertama itu aku nggak ngomong apa-apa kan, yang itu tuh bener-bener aku sampai kesakitan karena itu kerasa banget. Dan sama dokternya tuh kayak cuma dibantu, aku ngerasanya ya, aku kan nggak tahu, nggak ngeliat ya, cuma aku ngerasanya kayak dibantu dibuka gitu doang gitu loh, kayak dibantu digituin doang gitu. Nah, itu tuh kerasa sakit banget gitu, kerasa melarnya, kerasa robeknya itu kerasa banget di situ.
Nah, singkat cerita, keluarlah alhamdulillah anak kedua aku, cowok. Kayaknya lahirnya sekitar jam 3-an deh kalau nggak salah ya, aku lupa, maaf. Udah nggak bisa berpikir jernih soalnya di situ. Nah, disinilah aku kira penderitaan aku berakhir, tapi ternyata tidak, karena di sini adalah awal dari segala-galanya, yaitu adalah part dijahit ya. Jadi setelah, of course dibersihin dulu rahimnya karena dikeluarin ari-arinya. Nah, selama dikeluarin ari-arinya tuh aku ngerasa kayak cuman mules gitu doang sih, karena sama dokternya ditekan-tekan perutnya, terus kerasa kayak ditarik-tarik dikit, kayaknya belum bisa keluar, ditekan-tekan lagi, ditarik-tarik, jadi ngerasanya lebih ke mules 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 mau lahiran, tapi nggak sesakit pas mau lahiran sih, jadi lebih ke mules aja. Nah, dijahitnya ini nih yang bikin aku trauma. Kenapa? Karena pas dokternya datang itu ternyata kenapa jadi sobek itu ya dan gak digunting itu karena si kepalanya tuh udah nongol duluan. Jadi dokternya udah nggak bisa ngegunting dong, karena ya mungkin takut kena kepala anaknya kan gitu, karena udah keluar dikit gitu katanya si kepalanya, aku juga nggak tahu ya, aku diceritain kan ini. Jadi udah nggak bisa digunting, makanya sama dokter cuma dibantu untuk dimelarin doang sih kayaknya, makanya tuh jadinya robek dengan sendirinya gitu. Nah, dijahitnya tuh dijahit obras yang mantap banget, beda banget yang pertama tuh. Jujur yang pertama aku lebih ke kayak apa namanya, di tahap lemes, jadi nggak kerasa apa-apa ya, adalah sempet kerasa di akhir pas dijahitnya itu kayaknya anestesinya hilang, jadi sempat ada kerasa, tapi abis itu disuntik lagi udah nggak kerasa. Nah, ini tuh semua partnya tuh bener-bener kerasa banget, karena dijahit obras kan gitu, dan kerasa itu tuh banyak banget, dan lebih lama dibandingkan lahiran pertama gitu prosesnya, karena mungkin ya itu ya, robeknya mungkin lebih besar grade-nya dibandingkan yang pertama ya, karena kan nggak digunting gitu. Jadi apa namanya, beres dijahit itu istirahat bentar, terus bidannya tuh datang lagi untuk cek pendarahan. Nah, FYI di cek pendarahan ini tuh si bidannya tuh udah wanti-wanti kayak, "Maaf ya Bu, ini bakal sakit atau nggak nyaman." Duh, aku udah males banget kan, "Duh, diapain lagi?" Aku bilang gitu kan. Terus kayak iya, dicek gitu loh, jadi kayak di jalan lahirnya tuh kayak dicek agak dibuka gitu, jadi bayangin kan udah dijahit dijahit yang obras yang sakit itu, terus dibuka dikit gitu kan. Apakah tidak teriak saya kan ya. Di situ tentu saja teriak ya gitu kan, kayak, "Cepet cepet Sus, Sus, cepet, aduh 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 sakit," udah kayak gitu. Terus akhirnya udah dicek, udah alhamdulillah ya, prosesnya sih nggak terlalu lama ya di situ. Oke, lanjut, setelah beres, semuanya, terus itu kan ganti baju ya, ganti baju pakai, baju yang baru, terus diganti, ya pakai kain samping dan sebagainya, terus balik, ke kamar rawatnya itu pagi-pagi, kalau nggak salah aku baru bisa masuk tuh sekitar jam 6:30 ke kamar perawat, ke kamar rawat apa, jam 5 ya, lupa. Pokoknya ke kamar rawat itu baru bisa masuk, 2 jam setelah, persalinan. Terus, apa namanya, aku ngerasa tuh masih mules, masih masih kerasa mules itu tuh kalau nggak salah sampai besok paginya deh mulesnya tuh. Nah, di lahiran kedua ini aku juga ngerasa pendarahannya lebih banyak, mungkin karena faktor, ada robekan juga kali ya, apa, maksudnya yang robek alami itu kali ya, jadi mungkin lebih banyak karena kayak sampai bocor-bocor juga gitu kan. Sorry ya kalau misalnya jijik, tapi emang sampai, bocor-bocor juga gitu, kalau yang pertama tuh enggak, gitu. Nah, cuman kayaknya masih aman sih karena, apa namanya, dari segi HB aku tuh juga masih normal, alhamdulillahnya dibanding yang lahiran pertama tuh kan aku rendah banget ya HB-nya sampai harus transfusi, makanya diem lama kan di rumah sakitnya itu, dirawatnya lama gitu kan karena harus transfusi. Kalau ini alhamdulillahnya normal gitu kan, walaupun mepet ya gitu, tapi, apa, ikhtiar aku untuk minumin jus bit, untuk, apa namanya, minum, vitamin Sangobion penambah darah tiap hari itu ternyata membuahkan hasil. Nah, tapi pas dicek pendarahan, kan selalu dicek ya, lumayan sering sih pas, setelah lahiran itu dicek pendarahan tuh ditekan-tekan gitu perutnya. Nah, itu tuh pas awal-awal enggak pas awal-awal aja sih, lumayan sering tuh, si rahimnya tuh naik gitu, karena aku ternyata nahan pipis. Tapi sebenarnya bukan karena nahan pipis, karena aku tuh nggak ngerasa pengen pipis gitu loh, kecuali kalau ditekan-tekan perutnya baru kerasa pengen pipis. Nah, itu kan nggak boleh kata susternya atau bidannya lah ya. Jadi katanya kalau misalnya udah ada kerasa mau pipis harus dipipisin, karena kalau misalnya ditahan-tahan kayak gitu nanti rahimnya naik lagi, takutnya pendarahan lagi gitu. Jadi di situ aku coba pipisin walaupun takut ya gitu kan, biasalah ya awal-awal kan takut gitu kan, cuman akhirnya bisa dipipisin dan dicoba untuk pup. Kan sebenarnya aku tuh itu mau pup tuh kayak sampai mikir-mikir dulu sama suami kayak, pup nggak ya?
"Ah, nggak mau," gitu, karena takut, karena aku tahu jahitannya itu banyak kan gitu ya, dan sobeknya tuh kayaknya banyak juga gitu kan. Jadi aku udah keburu takut duluan. Cuman akhirnya udah deh, alhamdulillah agak lancar lah ya, lumayan gitu, walaupun ada takut-takutnya. Tapi memang pada saat di kamar mandi aku coba raba-raba itu tuh jahitannya emang kerasa banget ya, sampai anus gitu kan ya, sampai wah itu udah so close banget dengan, maaf ya gitu, dengan anus tuh udah so close banget, beda banget sama yang lahiran pertama. Karena ya itu ya, aku juga langsung mikir, oke berarti emang, sobeknya itu lumayan, besar gitu kan grade-nya dibandingkan dengan lahiran yang pertama. Di lahiran kedua ini aku udah bisa jalan juga sih paginya ya, maksudnya, beberapa jam setelah, melahirkan, aku kan lahiran kayak sekitar jam 3 ya kalau nggak salah. Nah paginya itu, yang kayak jam 7 jam 8 itu aku udah bisa jalan sendiri, udah bisa ke kamar mandi juga, apa namanya, eee, alhamdulillahnya juga dapet painkiller yang dari infusan juga, jadi double painkiller-nya, mungkin karena aku grade jahitan, maksudnya grade, luka, robekannya itu gede gitu kan ya, jadi kayaknya ditambah juga painkiller-nya, alhamdulillah. Rasanya setelah lahiran atau postpartum sih, untuk seminggu pertama masih sama ya, nggak nyaman sih gitu eee, kalau duduk gitu, kalau duduk atau tidur tuh kayak ya bener-bener harus nyari posisi lah ya, karena suka kerasa lah gitu jahitannya, perih-perihnya. Tapi nggak sesakit pas lahiran pertama sih kalau aku mikir ya, padahal jahitannya lebih banyak ya gitu, tapi nggak tahu kenapa, masih lebih banyak beraktivitas di lahiran kedua ini. Mungkin karena lahiran, udah ada pengalaman lahiran pertama kali ya, udah tahu rasa-rasanya, jadi kayaknya lebih, di pikirannya kita tuh sugestinya tuh udah lebih lebih bisa terkontrol gitu kan. Nah, seminggu setelah lahiran masih, ada kontrol juga ke rumah sakit, ke dokter, ke obgynnya, sama kayak pas lahiran pertama, dan sama juga di, gunting atau dibuka jahitan luarnya, sama kayak yang lahiran pertama. Ada beberapa sih yang nanya, aku post di TikTok juga tuh, kayak agak aneh kenapa, apa sih, benang, jahitannya itu harus dibuka, karena rata-rata tuh kan kayak biarin ya menyatu dengan kulit. Sebenarnya tuh yang dibuka tuh nggak semua gitu, jadi cuman yang luarnya doang, aku ngerasain tuh cuman yang luarnya doang gitu. Mungkin untuk menjaga biar yang dalamnya nggak sobek atau gimana ya, gitu. Jadi cuman bener-bener yang luar doang, karena dibukanya pun juga sedikit gitu loh. Nah dalamnya itu masih ada jahitannya, sampai sekarang pun juga masih ada gitu, jadi cuman luarnya aja. Kalau aku tanya alasannya kenapa, berisik. Kalau aku tanya alasannya kenapa ke dokter jahitannya itu dibuka, karena katanya kalau nggak dibuka itu jauh lebih nggak nyaman, pertama. Sama kedua, kalau misalnya luka yang agak terbuka mungkin ya, pokoknya kalau jadi luka itu dia tuh lebih cepat sembuhnya, penyembuhan, sendirinya itu lebih cepat dibandingkan kalau misalnya dibiarkan jahitannya gitu loh. Aku kurang paham sih, tapi kayaknya mungkin, apa namanya, biar mempercepat, proses penyembuhannya juga sih gitu. Jadi yang dibuka tuh cuma luarnya aja guys gitu, dan rasanya seperti apa ya, sakit. Karena kerasa gitu ya, diguntingnya tuh kerasa, ditarik benangnya itu juga kerasa gitu kan ya, cuman lebih cepat dibandingkan dengan lahiran pertama, proses pembukaan jahitannya gitu. Untuk sekarang aku udah bisa beraktivitas seperti biasa sih gitu, aku udah, yang penting nggak angkat-angkat berat, jadi aku belum bisa gendong anak aku yang pertama, tapi, udah bisa, apa ya, maksudnya aktivitas biasa. Aku kayaknya 2 minggu setelah lahiran aku nyetir sendiri juga, ke rumah sakit, karena suami juga udah balik lagi ke, tempat kerjanya. Terus juga, apa, mandiin bayi dari pas pulang hari pertama juga udah aku yang mandiin sendiri, jadi lebih banyak, apa namanya, aktivitas yang udah bisa dilakukan sih di persalinan kedua ini dibandingkan persalinan yang pertama ya. Mungkin karena ya masih pertama juga sih, gitu. Kalau yang kedua ini karena ditambah juga punya toddler ya gitu, alhamdulillah. Wow, gitu kan ya, selalu ada aja, dramanya ya, karena masih kecil juga kan dia, baru 2,5 tahun, belum terlalu ngerti juga. Nah itu dia cerita, sedikit cerita persalinan atau sharing lah ya, persalinan kedua aku dibandingkan dengan persalinan pertama. Betul banget, setiap persalinan anak pertama, kedua, maupun ketiga mungkin ya, kata orang-orang emang beda-beda gitu ceritanya gitu kan, dan gak bisa disamakan, lagi-lagi benar gak bisa disamakan, orang-orang pada bilangnya persalinan kedua tuh lebih mudah. Buat aku persalinan pertama lebih mudah dibandingkan dengan kedua untuk proses pas lahirannya ya gitu.
Tapi ya alhamdulillah yang penting ibunya selamat, anaknya juga sehat gitu kan ya. Gitu deh. Sekian cerita persalinan anak kedua.